Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joy Grace Bestari Simamora. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Yuk kita bahas. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani, yaitu hermeneun, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis. Dalam studi agama misalnya, hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan kitab-kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi, atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra, yaitu kontekstualisasi. Adalah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupinya. Hal ini berarti penafsir tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, merespon, atau menantang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Selanjutnya ada intertekstualitas, yaitu konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lainnya. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks lainnya, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi oleh hubungannya dengan teks-teks lainnya. Apa sih hubungan antara teori hermeneutika dengan kritik sastra? Hermeneutika membantu kritik sastra untuk menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu yang bersifat tersurat maupun yang tersirat. Hermeneutika mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna tetap, melainkan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara tergantung pada konteks, latar belakang pembaca, dan juga zaman. Hermeneutika juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya di mana sebuah teks ditulis. Dalam kritik sastra, hal ini sangat penting karena karya sastra seringkali mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktornya. Selanjutnya, bagaimana sih prospek pengembangan hermeneutika di masa depan? Di masa depan, hermeneutika mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan munculnya big data dan analisis digital, pendekatan hermeneutika bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif terhadap teks. Misalnya penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam sejumlah besar teks sastra, atau untuk memetakan bagaimana makna sebuah teks berubah seiring dengan waktu di berbagai konteks budaya. Teori hermeneutika ini dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra, postkolonial, dan feminisme, dengan fokus pada bagaimana teks sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditantang dalam karya sastra, dan bagaimana berbagai kelompok sosial menegosiasikan identitas mereka melalui teks. Selanjutnya, apa sih kelebihan pengkajian sastra menggunakan teori hermeneutika? Yang pertama, pemahaman semakin mendalam. Teori hermeneutika memungkinkan peneliti menggali makna yang tersembunyi di balik sebuah teks, melampaui apa yang tertulis secara harfiah.
Hal ini penting dalam sastra karena seringkali karya sastra mengandung lapisan makna yang kompleks. Selanjutnya, konteks historis dan budaya. Hermeneutika memperhatikan konteks historis dan budaya dari teks, memungkinkan peneliti memahami bagaimana karya sastra dalam kerangka waktu, tempat, dan kondisi sosialnya. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas penafsiran. Karena fokusnya pada interpretasi, teori ini memungkinkan beragam perspektif dan interpretasi sehingga teks dapat dianalisis dari sudut pandang yang berbeda. Apa sih kekurangan pengkajian sastra menggunakan teori hermeneutika? Yang pertama, memerlukan pemahaman kontekstual yang sangat luas. Untuk mendapatkan penafsiran yang akurat, peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks historis, budaya, dan filosofi di balik sebuah teks yang bisa menjadi tantangan bagi peneliti pemula. Kemudian, proses penelitian yang kompleks. Hermeneutika memerlukan proses yang panjang dalam menganalisis dan menafsirkan teks. Hal ini bisa menjadi masalah bagi peneliti pemula yang mungkin masih belum terbiasa dengan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh. Jadi itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari teori hermeneutika. Apakah teori hermeneutika direkomendasikan untuk peneliti pemula? Untuk seorang peneliti pemula, teori hermeneutika mungkin bukan pilihan terbaik untuk memulai, karena pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang teori, konteks historis, serta kemampuan interpretasi yang kuat. Peneliti pemula bisa merasa kewalahan dengan kompleksitas atau subjektivitas dari pendekatan ini. Namun, jika peneliti pemula tertarik untuk mengembangkan kemampuan interpretasi yang lebih mendalam dan ingin memahami bagaimana sebuah teks sastra berinteraksi dengan konteks sejarah, budaya, dan filosofi, teori hermeneutika tetap bisa menjadi pilihan yang menarik. Sebaiknya peneliti pemula memperoleh pemahaman dasar dari teori-teori sastra lain yang lebih langsung sebelum beralih ke teori hermeneutika, agar memiliki dasar yang kuat dalam menganalisis teks. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai teori hermeneutika dalam kritik sastra. Terima kasih, sampai jumpa lagi.